Douglas terlihat sedang ditandai ketat oleh pemain bernomor 7. Sementara itu, pemain-pemain Sao Paulo mencoba mengambil alih bola. Namun, terlihat jelas bahwa mereka belum juga menemukan celah. Permainan mereka stagnan, pertahanan terlalu rapuh untuk mendukung serangan yang efektif, terutama jika Casemiro dijadikan tumpuan di lini depan. Pato yang bermain sebagai ujung tombak, terus menjadi momok. Jika pertandingan ini berlanjut dengan ritme seperti ini, maka akan berubah menjadi ujian ketahanan fisik. Serangan Pato terlalu padat, terlalu tajam, itulah sebabnya satu-satunya cara adalah membendungnya habis-habisan. Yang berusaha sebaik mungkin untuk menutup pergerakan Pato. Ia tahu betul bahwa peluang terbaik timnya hanya akan datang melalui distribusi bola yang cermat dan lembut. Ia mengingatkan Casemiro agar tetap waspada. Casemiro menoleh, menyadari bahwa saatnya akan segera tiba. Ia memantapkan diri, menyiapkan mental, dan menatap lurus ke depan. Babak pertama pun berakhir. Para pemain perlahan menuju ruang ganti. Di antara mereka, ada pemikiran yang sama, ini bukan pertandingan biasa. Ukuran permainan terasa berbeda. Semua merasa bahwa yang adalah sosok yang mulai membawa kembali ritme yang hilang. Mereka unggul 1-0 saat turun minum. Di ruang ganti, suasana sedikit tegang. Carlos, sang pelatih, masuk dan bertanya apakah semua sudah hadir. Para pemain mengangguk. Namun, alih-alih memarahi, Carlos mengejutkan mereka semua. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa mereka telah bermain sangat baik. Reaksi para pemain? Hening, hampir tak percaya. Pemain pun menunjukkan ekspresi terkejut yang tulus. Carlos melanjutkan, mengungkapkan bahwa dulu mereka pernah kebobolan hat-trick dari Pato dan kalah. Namun hari ini, semuanya berbeda. Ia meminta para pemain merenung. Mereka unggul dalam hal distribusi bola, penguasaan lini tengah, dan alur permainan. Itu artinya, mereka yang memegang kendali. Latihan kita mungkin tidak sia-sia, ujar Casemiro lirih. Carlos menjawab, bahkan Corinthians pasti sudah berlatih sekeras mungkin untuk mengejar piala. Semua tim bisa bekerja keras. Tapi hanya mereka yang berlatih dengan sepenuh hati yang akan menang. Ia menekankan, bahwa bukan gol yang harus jadi fokus, melainkan momen ini. Kesempatan untuk menunjukkan apa yang selama ini mereka persiapkan. Pandangan Carlos kemudian tertuju pada Yang, anak muda yang berdiri di antara pemain lainnya. Ia memanggilnya, menatap langsung dan bertanya apakah ada sesuatu yang lucu. Namun yang hanya menggeleng sambil tersenyum. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab dengan tenang, aku hanya senang, karena akan bermain sepak bola, dan menunjukkan seberapa keras aku sudah berlatih selama ini. Babak kedua dimulai. Corinthians kembali menguasai bola di lini tengah. Sebuah serangan dibangun Corinthians. Yang segera memanggil Casemiro. Casemiro mendekat dan bertanya cepat, apa yang terjadi? Dengan senyum lebar, yang menjawab, bersiaplah. Aku akan mendukungmu sebisa mungkin. Casemiro setuju dengan keputusan tim, ia menjadi nomor 2 Sao Paulo, sang rekan dari tim Pato, menganggap keputusan itu tidak ada gunanya. Mereka tahu akan menghadapi tekanan besar, terutama dari pergerakan cepat Pato. Saat permainan dimulai kembali, Pato kembali bergerak, menarik perhatian lawan dengan operannya. Namun, secara mengejutkan, yang berhasil memotong bola. Sontak, Pato yang baru saja dipromosikan jadi striker kedua pun terpaku. Taktik lama mereka ternyata mudah terbaca. Yang membaca permainan itu dengan tepat. Ia sudah meramalkan pergerakan rekan Pato itu, dan mengantisipasi timing umpan-umpan mereka. Bahkan para komentator mencatat bahwa Corinthians kini tak lagi bermain dengan satu penyerang. Mereka beralih ke formasi 2 striker. Pato yang melihat yang menggiring bola di sisi lapangan langsung mengambil inisiatif. Dengan senyum penuh percaya diri, ia berlari cepat, menyuruh yang menyingkir. Ia tahu inilah momen penentunya. Serangan Corinthians kali ini memang berbeda. Mereka rela kehilangan penguasaan bola di lini tengah untuk menghemat energi. Fokus mereka sekarang hanya satu, menyerang balik dengan kecepatan penuh lewat Pato. Dan Pato menjawab itu dengan aksi yang meyakinkan. Menerima bola dari nomor 5, ia mengendalikan dengan tenang, lalu melewati satu bek dengan sebuah dribble yang bersih. Saat mendekati gawang, Casemiro mencoba tackle geser. Tapi Pato terus berlari, menggiring bola hingga tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Dia tahu ini adalah kesempatannya. Namun tepat saat ia akan menembak, datanglah sebuah tackle bersih dari yang merebut bola dari kakinya. Pato terpaku.
Ia tak menyangka, dan sebelum ia bisa bereaksi, yang sudah berteriak pada timnya untuk bergerak maju. Lari, serunya. Umpan tidak akan berarti apa-apa kalau tidak diselesaikan jadi gol. Sao Paulo FC pun melancarkan upaya terakhir mereka. Semua pemain bergerak naik, menekan total demi 1 gol penentu. Sementara itu, yang menggiring bola ke garis pertahanan Corinthians, sambil terus menganalisis situasi. Dia sadar, peluang untuk ditembus sangat kecil. Ia sempat berpikir, mungkin Douglas seharusnya dimainkan di depan. Tapi ia juga tahu, 2 bek lawan sudah menandai Douglas secara ketat sejak awal. Strategi itu tidak akan bekerja sekarang. Di tengah tensi tinggi pertandingan, Yong mencoba mengambil alih ritme permainan. Ia sempat berpikir untuk mengoper ke samping, membangun koneksi antar lini, namun situasi saat itu tak mengizinkan. Seorang bek sudah berdiri menghadangnya, menutup ruang. Tapi yang melihat peluang sekecil apapun, melakukan tembakan cepat, tepat di antara kaki lawan. Gerakan itu mengingatkan pemain Corinthians pada aksi Pato sebelumnya di depan gawang. Ia berteriak, memberitahu bahwa jalur ke depan kini terbuka. Tanpa ragu, yang memperkirakan jarak ke gawang sekitar 20 meter. Namun itu tak membuatnya gentar. Ia percaya diri. Di sesi latihan, tembakan jarak menengah dengan level C sudah menjadi kekuatannya. 6 langkah dia ambil, menyusun bola dengan tenang di lapangan, lalu mengayunkan kakinya kuat-kuat, menuangkan seluruh emosi dalam satu tembakan penuh keyakinan. Gol tercipta. Sang penyama kedudukan. Sorak-sorai meledak. Yong dan seluruh pemain Sao Paulo FC merayakan gol itu dengan semangat membara. Waktu terus berjalan, tapi tim lawan tampaknya mulai kehabisan tenaga. Di saat kritis, Alexander berhasil menyelinap ke lini belakang, menghadirkan ancaman serius. Namun saat hendak mengeksekusi peluang emas itu, Casemiro datang dari belakang dan menjatuhkannya dengan keras. Pelanggaran berat. Kartu merah langsung diangkat wasit. Casemiro pun harus meninggalkan lapangan. Situasi semakin genting bagi tim Sao Paulo. Namun permainan belum berakhir. Poto, yang memperhatikan situasi dari kejauhan, tahu bahwa Sao Paulo FC tidak akan menyerah begitu saja. Mereka siap mencetak gol berapapun harganya. Pato mencoba memotong serangan yang dengan tackle tajam, berhasil. Ia bertekad tak akan membiarkan lawan mendominasi. Namun waktu terus menipis. Menit ke-33 di babak kedua berjalan dan yang tahu, ini bukan waktunya menoleh ke belakang. Dengan determinasi tinggi, yang mengoper ke rekan setim, lalu langsung berlari ke depan. Bola dikembalikan padanya. Ia menyambutnya, menggiring dengan cepat menuruni sisi lapangan. Di ujung sana, Douglas sudah menunggu di area penalti. Tapi yang tak mengoper, ia memilih menembak sendiri, mengangkat bola tinggi, membidik gawang. Tembakan keras itu nyaris saja menghasilkan gol, namun bola hanya menghantam mistar dan memantul keluar. Seketika frustrasi menguasai Yang. Namun Carlos berteriak dari belakang, ini belum selesai. Douglas, yang sejak tadi mengintai, berada di posisi sempurna. Tanpa pikir panjang, ia menyambut bola pantul dengan tendangan voli akurat, dan bola itu melesat masuk. Gol penentu. Sao Paulo FC resmi memimpin di saat-saat terakhir. Sorak-sorai membahana. Para pemain merayakan gol dengan tawa dan pelukan. Carlos dan Casemiro yang kini berada di bangku cadangan ikut tersenyum melihat kegigihan timnya. Dan saat peluit panjang dibunyikan, tak ada lagi yang menghalangi Paulo FC. Mereka adalah juara. Douglas mengangkat trofi tinggi-tinggi, diiringi sorakan tim. Di tengah sorak kemenangan itu, yang berdiri diam sejenak. Dalam hatinya, ia tahu, ini adalah keajaiban. Ia telah memenangkan kejuaraan. Siapa yang pernah mengira bahwa seorang anak laki-laki Asia yang belajar sepak bola di luar negeri akan mampu menembus dunia dengan pencapaian sebesar ini? Perjalanan panjangnya tidak selalu mulus. Saat melawan tim Fabia, ia menunjukkan kualitas sejatinya, menggiring bola melewati 2 bek lawan, dan kemudian mencetak gol penyeimbang yang menghidupkan semangat timnya. Momen itu tak akan pernah dilupakan. Yang tersenyum, sang pelatih juga tersenyum dan berkata, nikmatilah saat ini. Kau akan mengangkat piala itu. Dan benar saja, di sebuah gedung megah di pusat kota Sao Paulo, di dalam markas Federasi Sepak Bola Muda Sao Paulo, para eksekutif berkumpul. Hari itu adalah hari yang penting, penentuan pemenang Ballon d'Or U13 dan pengumuman pencetak gol terbanyak musim ini. Banyak yang penasaran,
Mungkinkah trofi tertinggi itu jatuh ke tangan Wu Hoyang? Seorang eksekutif menyatakan pendapatnya. Meski yang berasal dari Asia, dia percaya trofi ini akan menjadi dorongan besar bagi perkembangan pemain lokal. Yang lain mengangguk setuju. Mereka menyebut tahun ini sebagai tahun yang luar biasa. Seorang anak Asia memenangi kejuaraan, dan bahkan ada bocah kelahiran 1992 yang mencetak 40 gol musim ini. Salah satu dari mereka bertanya, apakah kita sedang bicara tentang Neymar? Pemuda itu baru saja menandatangani kontrak dengan Santos FC. Semua tersenyum, Liga Divisi Pertama musim depan tampak menjanjikan. Hari berikutnya, upacara penghargaan berlangsung meriah. Alexander Pato dari Corinthians dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak. Dan Wu Ho yang dari Sao Paulo menerima penghargaan sebagai penyerang terbaik. Saat puncak acara tiba, presenter naik ke podium dan mengumumkan, pemenang Golden Globe U13 tahun ini adalah Wu Hoyang. Sorakan bergema di seluruh ruangan. Yang melangkah maju, menerima bola emas dengan penuh rasa syukur. Ia menunduk dan mengucapkan terima kasih atas kehormatan tersebut. Namun bagi Yang, hadiah sebenarnya bukan sekadar trofi atau uang yang mencapai 3 juta. Hadiah terbesarnya adalah bakat Pato, atribut legendaris yang ia pilih untuk ditiru dari Pato, sang jenius sepak bola. Gelar itu kini disematkan padanya, jenius sepak bola muda. Ia mengenang masa-masa tinggal di akomodasi di Victoria, di mana makanan sederhana dan latihan keras menemani hari-harinya. Tapi sekarang, semua kerja keras itu terbukti tidak sia-sia. Ia sempat khawatir, bahwa jika ia meningkatkan bakat prodigi ke tingkat BJ2, ia akan kehilangan arah. Namun nyatanya, dengan menyerap esensi dari kejeniusan sepak bola Pato, ia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Bakat Pato telah mencapai level tinggi, dan dengan kemampuan menyerap tingkat BJ2, yang tahu, dia kini berada di jalur yang sama. Perjalanannya baru saja dimulai, tapi dunia sudah mulai menyadari, bahwa dari seorang anak Asia yang sederhana, kini lahir bintang baru yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Yang hanya bisa meratapi satu hal, proses penyatuan bakat yang akan memakan waktu hingga 30 hari. Selama masa itu, tak ada bakat lain yang bisa diperolehnya. 30 hari mungkin terdengar lama bagi sebagian orang, tapi tidak dalam dunia sepak bola elit. Karena selama periode itu, sebuah keajaiban sedang tumbuh. Pendatang baru terhebat dalam sejarah Asia sedang ditempa. Debut profesional sang anak muda kini berada di ambang sejarah, mendekati rekor dunia sebagai pemain termuda yang pernah tampil, bahkan dibandingkan dengan bintang dari barisan Argentina yang memulai debutnya di tahun 2016. Tapi kali ini, ia tak hanya ingin menyamai rekor, ia berniat memecahkannya. Namun untuk itu, ia harus memenuhi persyaratan minimum kondisi fisik dan teknis. Karena baginya, pramusim kali ini bukan hanya latihan biasa, ini adalah titik balik hidupnya. Ia sadar bahwa pramusim ini akan jauh lebih sibuk, lebih menuntut, bahkan lebih penting dari musim reguler itu sendiri. Dan begitulah, pada hari Sabtu, 8 November 2003, yang tiba di bandara. Sudah lama sejak terakhir kali ia pulang ke tanah kelahirannya, Korea. Klub memberikan tiket pesawat gratis sebagai penghargaan atas kontribusinya terhadap kemenangan tim. Ia melirik ke samping dan terdiam sejenak. Sosok yang dirindukannya ada di sana. Orang tuanya. Adik laki-lakinya. Semuanya memanggil namanya, dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Ayahnya mendekat, memeluk erat, dan bertanya penuh haru, kapan kamu tumbuh sebesar ini? Yang hanya tertawa, menggoda bahwa sang ayah mungkin sedang menangis. Suasana penuh kehangatan. Adiknya, Hing, memeluknya. Yang tersenyum dan berkata bahwa adiknya telah bertambah tinggi sejak terakhir kali mereka bertemu. Hing, polos dan bangga, berkata bahwa ia ingin tidur di kamar yang sama, dan bersumpah bahwa saat ia masuk sekolah dasar nanti, ia juga akan bermain untuk tim terkenal. Semua orang akan tahu bahwa ia punya kakak seorang bintang. Sang ibu, berdiri tak jauh dari mereka, memanggil namanya. Pasti sulit. Tapi kamu berhasil melewati semuanya. Yang hanya menatapnya, lalu tersenyum lembut, sambil merangkul adiknya. Malam itu, tak ada hal yang lebih membahagiakan. Di meja makan, yang menyantap makanan buatan ibunya, yang selama ini hanya ia rindukan dari jauh. Ia menggenggam sumpit, menatap sepiring penuh makanan rumahan, dan berkata, ini adalah hari terbaik yang pernah ada. Dalam dekapan keluarga, ia mulai memulihkan diri. Tak lama, permintaan wawancara pun berdatangan, bahkan saat ia baru saja tiba di bandara. Tapi untuk sekarang, yang hanya ingin menikmati rumah, sebelum kembali menaklukkan dunia.